Ini kita malam terakhir dengan hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Adapun untuk selanjutnya, tidak tahu apa yang akan kita baca. Kita baru sadar kalau ternyata sudah pelajaran terakhir. Kita carikan bukunya lagi. Mungkin sekali kita membaca kitab hikamnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita cari bukunya dulu nanti. Imam Haddad punya hikam. Setelah hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, mungkin nanti kita pakai hikamnya Imam Haddad. Baik, kita sudah kepada munajat terakhirnya dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya man ihtajaba fi surati qati'izzihi an tudrikahul absar. Ya man ihtajaba, wahai yang tersembunyi, zat yang tersembunyi. Di dalam atau di balik surati qati'izzihi. Suratika itu gambarnya seperti pagar yang meliputinya. Jadi kalau kita gambarkan ada sesuatu yang sebetulnya suatu itu sangat jelas. Cuman karena diliputi oleh tembok-tembok, maka sesuatu menjadi tidak terlihat, yang terlihat adalah temboknya. Cuman ini gambaran. Bukan Allah bersembunyi, Allah tidak memerlukan tempat, akan tetapi ini adalah seiring dengan penjabaran nama dan sifat Allah Al-Zahir Al-Batin. Allah yang maha zahir dan Allah yang maha batin. Bagaimana? Seolah-olah bertentangan, dua nama dijejer yang selama kita Al-Zahir wal-Batin. Bagaimana Allah maha zahir dan Allah maha batin? Bukankah zahir berbeda dengan batin? Bahkan bertentangan dengan batin. Bagaimana Allah maha zahir dan Allah maha batin? Tentunya di situ ulama banyak penjelasan tentang al-zahir wal batin. Akan tapi perlu kita sederhanakan di dalam memahami makna zahir dan batin. Jika Allah, kalau kita ingin melihat Allah dengan mata hati dan fikir cerdas, dialog gayanya, dialog para pakar akidah dengan menggunakan dialog akal, kemudian dengan hati, maka Allah sungguh maha zahir, begitu jelasnya. Seperti halnya yang sering kami contohkan, kalau kita nyebut pulpen ini, siapapun tidak akan percaya jika dikatakan kalau pulpen ini terbentuk dengan sendirinya dan tidak ada yang membuat. Maka keberadaan yang membuat pulpen itu sangat jelas. Siapa yang bisa mungkiri? Bahkan kalau di mimbar ini ada yang berkata, atau kami berkata, ini pulpen ajaib, wahai Bapak Ibu, subhanallah, ini pulpen tidak pernah dibuat oleh siapapun. Dia terjadi dengan sendirinya. Mungkin besok langsung hilang dari majelis. Kenapa? Yang ngajar orang gila. Biarpun kita tidak tahu siapa yang membuatnya, tapi Anda yakin bahwasanya ini ada yang membuatnya. Kecil. Kita letakkan di atas meja. Lebih gede lagi. Lalu kami berkata, meja ini juga meja ajaib. Terbuat dengan sendirinya, nggak ada yang membuat. Tambah gede gilanya. Kemudian meja di hamparan masjid. Kemudian kita berkata, termasuk masjid ini adalah masjid yang terjadi dengan sendirinya. Tiupan angin membuat lubang-lubang. Kemudian ukiran ini karena ada terpaan hujan dan sebagainya, terpaan dan ini sehingga buat begitu. Tambah gila. Orang nggak akan percaya jika ada yang berkata bahwasanya masjid segede ini terjadi dengan sendirinya dan tidak ada yang membuatnya. Baik. Memang begitu, biarpun kita tidak melihatnya, tapi ini menunjukkan ada yang membuat. Keyakinan kita akan ada yang membuat ini adalah keyakinan yang tidak bisa dibantah. Sangat jelas. Kemudian setelah itu, masjid yang besar ini berada di mana? Di hamparan bumi. Apakah percaya setelah itu kita berkata, dan bumi ini terjadi dengan sendirinya? Ya nggak bisa dong. Qaidahnya sudah jelas kok. Semua yang ini pasti ada yang membuatnya. Biarpun kita tidak tahu yang membuatnya. Bumi ada yang membuatnya. Rembulan ada yang membuatnya. Matahari ada yang membuatnya. Bahkan semua yang berhamparan di semesta ini,
di hamparan bumi ini dan yang berada di semesta ini, semuanya tidak lain adalah menunjukkan bahwasanya itu ada sang pencipta. Sang pencipta, begitu jelasnya. Dan sang pencipta agung. Jadi untuk meyakini hal ini sebenarnya sangat sederhana sekali, sangat mudah. Sebab dalam sejarah manusia yang mengaku Tuhan, kalau bicara tentang Fir'aun, Namrud dan sebagainya, alhamdulillahnya, biarpun mereka, Fir'aun itu ngaku Tuhan, tidak pernah ngaku menciptakan rembulan. Tidak pernah ngaku menciptakan matahari. Nggak ada yang ngaku matahari ini. Lalu siapa? Ya pencipta matahari. Siapa itu? Bukan Fir'aun, bukan Namrud. Lalu siapa? Diberitahu oleh yang menciptakan matahari dan bulan adalah Allah Jalla Jalaluh, yang tidak sama dengan makhluknya. Nah ini, jadi bagi orang yang berpikir tentangnya Allah adalah sangat jelas. Al-Dhahir kalau kita dengan pemikiran cerdas dan hati yang jernih. Tapi Allah Al-Batin, Maha Batin kalau kita ingin melihat dengan mata kita. Sebab Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia. Maka itu Al-Dhahir. Kalau kita dengan renungan dalam, maka begitu mudah, begitu jelas Allah Al-Dhahir. Kalau kita lihat dengan mata batin, akan batin kalau kita lihat dengan mata Dhahir. Itu kurang lebihnya. Itu makna Al-Dhahir wal Batin. Nah di sini gambaran dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah ya man ihtajaba. Jadi Allah yang bersembunyi, yang tertutup. Berarti Allah batin. Allah Maha Batin. Di balik suradikati izzihi. Is ini adalah kemaha perkasaan Allah yang tampak di dalam semesta. Jadi kalau lihat kita rembulan, matahari, yang semua ini adalah tidak lain dari kemaha keperkasaan Allah, kemaha kuasaan Allah, kemaha kuatan Allah. Nah, di balik itulah keyakinan kita akan ada. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, ya, bagi yang bisa melihat semesta, gunung meletus. Kita lihat waktu kita melihat sungai yang mengalir begitu derasnya. Air dari mana setiap hari kok tidak habis itu dari mata air itu. Padahal bumi juga itu saja terus. Kemudian matahari berputar dan sebagainya. Dan tunduk dengan yang menciptakannya. Dengan kemaha perkasaan Allah, kemaha kuasaan Allah. Maka Allah, jadi kalau pengen mencari Allah, ya itulah. Allah bersembunyi, bukan bersembunyi maknanya bertempat. Bagi orang yang punya kecerdasan mata batin, akan begitu mudah melihat Allah, bahwasanya Allah bersembunyi di balik ciptaannya yang luar biasa ini. Sehingga mereka bisa mengatakan, aku tidak melihat ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Bukan Allah jadi sesuatu. Jadi langsung faham. Ini adalah dengan Allah Khalik, sang pencipta. Anda mungkin punya pulpen kenangan dari orang yang sangat Anda cintai. Suami, kemudian dia meninggal dunia. Istri atau apa, anak punya kenangan. Maka di saat melihat pulpen, ingat dia. Mengingatkan aku akan orang yang aku cintai. Begitu kurang lebihnya itu dengan sesama manusia. Maka orang yang punya mata batin tajam, maka akan tidak melihat semesta kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya itu, Imam. Ini sebenarnya adalah munajat Imam Ibn Athaillah As-Sakandari untuk menghadirkan kesadaran dalam dirinya tentang sifat Allah yang maha batin. Maha batin. Nah, maha batin kalau kita lihat dengan mata. Tapi akan maha zahir kalau kita lihat dengan mata hati. Maha batin kalau kita lihat dengan mata kepala, akan maha batin, maha zahir kalau kita dengan mata hati. Allah yang bersembunyi di balik kemahakuasaan. Jadi kalau bicara tentang kemahakuasa, jadi gini, kalau kita bicara tentang orang itu kuat, dari mana kekuatan itu kita ukur? Apakah dari tangannya? Kalau manusia, orang itu kuat. Dari mana? Bukan dari tangannya. Dari apa? Dari batu yang dipukul pecah. Jadi batunya baru pecah, baru kita ngomong tangannya kuat. Kalau tangannya kuat, mana buktinya? Kuat tangannya, mana? Nggak bisa. Baru setelah ada bukti mukul suatu pecah dan mukul orang sakit baru. Jadi kekuatan itu akan tampak pada sesuatu yang telah bersentuhan dengan kekuatan atau athar, buah daripada kekuatan tersebut.
Ini adalah dari kekuatan Allah Jalla, kemahaperkasaan Allah, keberadaan semesta ini. Sehingga min an tudrikahu an tudrikahul absaru. Sehingga Allah yang maha sembunyi di balik kemahaperkasaannya, lah dari buah kemahaperkasaannya. Jadi Allah, kita tidak akan melihat Allah, akan tapi kita bisa melihat Allah adalah dengan apa? Ciptaannya. Jadi yang melihat ciptaannya, dia juga bisa melihat Allah. Sehingga dengan itulah, karena Allah bersembunyi, tidak dilihat oleh mata. Mata lah yang hanya bisa melihat ini semuanya. Kita bisa melihat gunung menjulang tinggi. Kita bisa membuat bintang ke bintang. Kita bisa lihat rembulan dan seterusnya. Akan tapi di balik pandangan inilah nanti kita tahu bahasanya apa? Itu yang menciptakan adalah Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah bahasanya orang yang merayu, bahasanya orang yang mengadu kepada Allah dengan menghadirkan sifat-sifat Allah dengan cara yang bermacam-macam. Dan begitulah caranya orang mengadu dan berdoa. Ya man tajalla. Tadi ihtajaba batin, tajalla zahir. Ya man tajalla bi kamali bahaihi. Nah, kalau kita pengen tahu tampak, Allah akan tampak bagi orang yang mau melihat Allah di dunia ini adalah dari keindahan dan kesempurnaan ciptaannya. Maka disitulah orang punya kekaguman dengan Sang Pencipta. Di belakang kita ini ada ukiran. Yang nggak ngerti ukiran biasa saja, itu apa sih? Tapi bagi orang yang punya seni ukir akan berkata, hebat. Orang mana ini? Jepara ya? Atau mana? Ya begitu. Kalau orang yang bisa melihat bahasanya, dia bisa merenungi tentang semesta ini, mereka hanya akan berkata subhanalladzi khalaq. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya ini. Maha agung, maha suci Allah dengan ciptaannya. Lihat semua ciptaannya. Biarpun ada orang yang bisa membuat manusia seutuhnya dengan semacam ini, ternyata tidak bisa membuat sempurna dengan koneksinya, koneknya, organ-organ. Bisa, ada orang mungkin bisa membentuk manusia seutuhnya. Bentuk seperti ini kayak manusia hidup, tapi tidak bisa. Dengan urat sarafnya, dengan ini nggak bisa semuanya. Nah ini, kalau kita merenung diri kita sendiri, kita saja, apa yang bisa hadir setelah itu kalau bukan syukur? Allah yang mengatur. Antara ini kan di kulit, ini kan sama kulit. Rambut bisa panjang, tapi ini nggak bisa. Ini nggak tahu siapa yang menghentikannya ini. Ini loh alis ini. Biarpun dikerok nanti tumbuh lagi, ya sampai di situ sudah selesai, nggak mau nambah lagi. Coba, apakah nggak berhenti sudah? Berhenti sudah sampai itu. Ini dipotongnya apa? Itu apa namanya? Mata. Nanti kalau tubuh ya segitu lagi sudah. Tapi rambut panjang. Ini ada kuku. Kalau seandainya salah setting, kuku ketukar ke gigi gimana kira-kira? Gigi yang panjang terus, ini ada pemangkas gigi. Subhanallah, ini semuanya. Kalau kita lihat dalam diri kita sendiri, mengagumkan. Mengagumkan. Belum lagi, ini kan ada lagi rasa rindu, rasa senang, bahagia, dan seterusnya. Dan kepekaan yang ada dalam diri kita sendiri. Gigi itu kan bentuknya kayak tulang saja, tapi ternyata dia punya perasaan, kepekaan, bisa membedakan antara lidah kita sama lidah kambing. Nggak akan ketuker. Kalau kita masuk ke lidah kambing, yang gigit lidah kambing, tidak akan lidah kita. Begitu seterusnya. Gambarannya kalau kita merenung tentang diri kita sendiri, mengagumkan. Maka bagi orang yang mampu bisa merenung akan mengatakan, sungguh maha suci Allah yang telah menciptakan ini semuanya. Ini sempurna semuanya. Fatahaqqaqat 'azamatahul asraru. Sehingga asrar ini adalah asraru al-arifin. Maksudnya orang-orang sir. Jadi orang itu ada, kalau sudah Allah beri kepada seorang hamba sir itu maknanya begini. Sesuatu yang sifatnya maknawi, iman,
mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, merasa berdosa di saat bersalah, namanya asrar itu. Itu rasa di dalam hati. Asrar. Nah, semua itu tadi, asrar itulah yang akan bisa menjadikan seorang hamba di saat melihat begitu sempurnanya ciptaan Allah menjadi apa? Menjadi mudah bagi dia untuk azamah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu pasti di saat dia harus mengatakan Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha agung Allah. Jadi mengatakan agung itu sendiri berbeda loh antara orang dengan orang. Kita menyifati keagungan seorang raja berbeda. Kita mengakui kebesaran seseorang itu beda-beda. Semakin kita mengerti tentang misalnya, wah orang itu hebat, orang besar. Kenapa? Kita mengetahui bahasanya dia adalah seorang petinju hebat. Ya kan? Kita mengagungkan dia seorang petinju. Petinju anggap saja. Yang satu lagi mengagungkannya lebih. Kenapa? Dia sudah petinju tapi seorang profesor. Lah, ada lagi. Terus apa lagi? Yang ketiga lagi melihat kelebihannya dia. Dia petinju, seorang profesor, dan dia sangat lembut kasih dengan anak-anaknya. Ada tambahan lagi. Jadi semakin orang mengenali sifat kemuliaannya, maka semakin besar pengagungannya. Maka itulah ilmu yang diajarkan para ulama. Bagaimana agar kita semakin cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tidak lain adalah belajar mengenali sifat-sifatnya. Sifat Allah tidak terbatas hanya sifat 20. Itu kan dalam pembahasan akidah. Karena itu ada hubungannya dengan masalah perbedaan-perbedaan pendapat dalam urusan keyakinan. Sehingga ada sifat 20. Sifat Allah lebih luas daripada itu semuanya. Sehingga para ulama mengatakan termasuk sifat-sifat Allah adalah sifat 20. Padahal sesungguhnya kalau kita baca Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul dan seterusnya, itu ada mengandung makna sifat. Kalau kita renungi satu demi satu, akan menjadikan seorang hamba tambah mengagumi. Azamah tadi, tahakkukot, azamah tahu, akan semakin jelas pengagungan seorang hamba di saat mereka semakin mengenali tentang kemahasempurnaan Allah yang tampak di dalam makhluknya. Kemahasempurnaan Allah yang tampak pada makhluknya. Kemudian ini lanjutannya, ini sudah akhir munajatnya. Am kaifa taghibu antar raqibul hadir. Ya Allah, bagaimana engkau akan hilang dari pandangan? Tentu pandangan di sini jangan bilang pandangan mata. Bagaimana engkau hilang dari pandangan batinku ya Allah? Sebab kalau urusan memandang di dunia hanya berlaku pandangan batin. Am kaifa taghibu wa antar raqibul hadir. Bagaimana engkau ya Allah akan hilang dari pandangan batinmu sementara engkau adalah ar-raqib yang senantiasa terus menerus mengurusiku, memperhatikanku. Al-hadir yang selalu hadir dalam kehidupan. Sehingga seorang hamba tidak mengedipkan matanya kecuali dengan kuasa Allah. Itu kedip itu tidak tahu nilainya seberapa. Secantik apapun oleh Allah dicegah, dilarang kedip, jadi nggak cantik gini terus. Nggak bisa kedip, ayo kedip, nggak ada. Dan begitu seterusnya. Kita menggerakkan, subhanallah. Jangan dianggap ruas ini, bengkoknya ruas ini ternyata kalau kita syukuri berapa banyak syukurnya. Bukan sengaja untuk makan, satu orang jatuh dari motor. Subhanallah, habis itu dia pasang kayu begini, bingung, tolong bantu aku garuk. Gak bisa, garuk gak bisa, hanya digini kentok. Allah, ini garuk hanya gara-gara bengkoknya jemari ini yang Allah buat begini. Barangkali secara zahir ngapain sih ada begini ya, lurus kan tambah cakep begitu ya. Tidak. Mungkin ada berkeluh kesah dengan apa yang Allah ciptakan. Naik motor begini kena terpaan angin kayak tidak enak. Kenapa hidung depan nggak di belakang saja? Begitu? Enggak kan? Enggak juga. Karena sudah begini Allah ciptakan. Indah seindah-indahnya. Raqib. Jadi kita tidak mengerjakan apapun kalau kita mau renung kecuali adalah dengan kuasa Allah. Semuanya ternyata kalau kita renungi adalah
menunjukkan keagungan Allah. Apa arti lapar? Tinggal pandangannya positif atau tidak kepada Allah. Lapar itu enak atau tidak enak sih? Musibah atau bukan? Ayo, atau nikmat? Ternyata dalam kenyataan orang nggak lapar tersiksa loh, dia nggak bisa makan, mati besok. Orang nggak ngantuk itu nggak bisa tidur, akhirnya tersiksa. Subhanallah. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu? Ayo, tiba-tiba nggak bisa ngantuk, bingung dia ke dokter, bayar tuh. Nggak lapar, bingung, nggak mau makan dia. Ternyata lapar yang Allah berikan itu mukaddimah untuk merasakan lezatnya sate Tegal. Sate Tegal. Atau apa begitu. Jadi begitu, kalau orang cerdas makanya begitu mudah dia. Allah hadir dalam semua kehidupan kita. Kalau kita melihat dengan mata batin ini, bagaimana engkau akan hilang dari pandangan batinku ya Allah, sementara engkau selalu hadir dalam semua gerak-gerikku dan diamku. Semuanya coba dari ujung rambut ke ujung kaki. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq. Dan Allah lah zat yang memberikan taufik kepada hambanya. Wabihi asta'inu, dan hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Muwaffiq, memberikan taufik. Taufik ini mahal, hanya disebut dalam Al-Quran, jarang langka. Taufik Rabbani. Taufik itu begini, Allah memberikan pada seorang hamba kemampuan untuk melakukan kebaikan, itu taufik. Sebab biarpun dia punya energi, tapi kalau tidak diberi taufik nggak bisa berbuat apa-apa. Samping masjid belum tentu bisa hadir masjid semacam ini. Itu orang sudah sepuh tua, jalan tertatih-tatih masih berangkat. Taufik. Allah beri kekuatan untuk melakukan kebaikan, itu taufik. Taufik Rabban. Jadi Allah berikan taufik kepada kita. Kalau Imam Ibn Athaillah mengatakan yang dalam menyusun kitab Hikam ini, dan kita pun juga Allah muwaffiq, Allah memberikan taufik kepada kita untuk membaca kitab Hikam dari awal hingga akhir saat ini, khataman kita. Wabi asta'inu, dan kepada Allah aku mohon pertolongan. Dan memang hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena apa? Tidak ada seorang hamba melakukan sekecil apapun dari kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Biarpun katanya miliarder, duitnya triliunan, untuk bisa bersedekah 10.000 saja tidak akan mampu, tidak akan bisa kecuali diberi pertolongan oleh Allah. Dan memang kita tidak akan mampu melakukan sujud ibadah, melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita selalu sadar bahasanya pertolongan Allah sangat penting. Dan kesadaran ini terus kita berbaharui, dan kita diajari untuk memperbaharui kesadaran bahwa tidak akan ada orang bisa melakukan kebaikan kecuali dipilih oleh Allah. Kebaikan apapun, bersedekah, melakukan sholat, berbagi, dan seterusnya. Sehingga di dalam ibadah yang sangat spesial antara kita dengan Allah yang namanya sholat, kita tidak kurang dari 17 kali juga minta pertolongan kepada Allah. Setelah kita berikrar, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdikan diri beribadah. Tapi kami tidak akan mampu melakukan itu semua ya Allah kecuali dengan pertolonganmu. Maka seketika kita mohon wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam melakukan segala kebaikan, dan termasuk banyak doa-doa yang diajarkan Nabi untuk minta pertolongan. Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Bahkan kalau kita tahu minta pertolongan, pesan Sayyidina Mu'ad itu kan indah sekali, sampai Nabi mengatakan ya Mu'ad inni uhibbuk. Sayyidina Mu'ad, Nabi yang bersabda kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad aku mencintaimu. Allah, kalau kita yang digituin gimana? Nabi mencintainya, habislah kita. Rasanya waktu itu kayak apa Sayyidina Mu'ad di saat mendengar Nabi mengatakan ya Mu'ad inni uhibbuk? Setelah menyampaikan kalimat cinta, ada pesan. Berarti ini pesan cinta, sangat indah. Ternyata pesannya apa? Kul wahai Mu'ad, dubura kulli sholatin, setiap habis melakukan sholat, Allahumma inni, ya Allah berikan kepada aku pertolongan, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik,
berikan kepada kami pertolongan untuk bisa mengingatmu, berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmat. Syukur nikmat susah. Dan nikmat yang luar biasa yang gak ada ujungnya adalah mensyukur nikmat. Sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah harus kita syukuri. Dan ternyata di saat kita mau mensyukuri dan bisa bersyukur, itu juga nikmat baru yang harus kita syukuri. Lalu kapan berakhirnya? Nggak ada ujungnya. Syukur, kalah terus kita. Begitu agungnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai, dan semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita dengan hikamnya Imam Haddad. Kalaupun ada perubahan nanti, sebab ini belum direncanakan apa perubahannya, insya Allah kalau memang hikam mungkin kita akan jadikan majelis hikam terus. Hikam yang mana? Imam Haddad lebih kecil insya Allah dan penuh makna, semuanya hebat hikamnya para ulama. Ini saja, semoga Allah memberkahi, memberikan ilmu yang manfaat ya, memberkahi hidup kita ya, indah dengan sesama, indah dengan Allah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.